Halo teman-teman, perkenalkan di sini saya Dr. Firdiansyah Anugrah selaku moderator pada hari ini. Tapi di sini juga ada rekan-rekan saya yang akan ikut hari ini. Halo Mungkin boleh guys, perkenalan. perkenalkan aku Devina Nurasana. Dan aku Herudisa Deva Mirasli. Aku Afnia Nyatari. Aku Muhammad Bani. Yosef. Saya Fauzan Lima. Nah, kayak yang kita tahu Indonesia tuh kan luas banget, banyak dari pulau-pulaunya, suku-sukunya dan apa-apanya gitu. Terus kadang kita juga kalau misalkan ngelihat tentang budaya-budaya di Indonesia suka ada satu logo yang suka banget kita lihat gitu, logo Wonderful Indonesia. Nah, buat teman-teman nih, logo Wonderful Indonesia itu apa sih? Menurut aku, logo Wonderful Indonesia mempromosikan berbagai destinasi di kepulauan untuk pariwisata domestik internasional berdasarkan apa yang ingin dijelajahi dan dialami wisatawan. Terus keajaiban di Indonesia dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada alam, yang kedua ada kuliner dan kesehatan, yang ketiga ada seni dan warisan, yang keempat ada rekreasi dan hiburan, dan yang terakhir ada petualangan. Wonderful Indonesia juga menyambut semua merek, lembaga, dan pemangku kepentingan pariwisata untuk menjalin kemitraan dan membantu menyebarkan informasi tentang keajaiban yang melimpah di Indonesia. Oh, berarti Wonderful Indonesia tuh lebih jadi kayak mitra buat pariwisata di Indonesia berarti ya. Ya. Buat apa? Biar orang-orang lebih kenal lagi sama di Indonesia tuh ada di mana aja. Terus kan tadi yang kita tahu logo Wonderful Indonesia tuh kan ada kayak burung Garuda gitu ya. Mungkin boleh dijelasin sih logo burung Garuda itu tuh apa maknanya gitu. Nah, kenapa burung Garuda? Soalnya memang mengambil lambang dari negara Indonesia, atau juga bisa diambil dari contoh populasi terbesar di Indonesia seperti cendrawasih, burung jalak Bali, elang Jawa, maleo, sikatan Aceh, dan celupuk rinjani. Burung juga selalu berkelompok layaknya di Indonesia yang melambangkan kehidupan yang damai antar sesama, seperti banyaknya agama, suku, dan ras, dan mereka hidup berdampingan dengan damai. Nah, dari gambar tersebut, burung juga merentangkan sayapnya yang melambangkan keterbukaan, hasrat untuk terbang jauh dan melintasi batas. Oh, jadi burung-burung di sini itu merepresentasikan dari Indonesia juga ya berarti. Iya. Nah, tapi kan di logonya tuh banyak tuh kayak warna-warnanya, ada beberapa macam warna. Kayak mungkin boleh ada yang ngejelasin maksud warna-warnanya itu apa? Dari nilai-nilainya gitu. Mungkin dari warnanya, yaitu yang pertama, si warna hijau pada logo ini melambangkan kreativitas, sifat ramah terhadap alam, ya, terus sama keselarasan juga. Nah, terus warna jingganya ini tuh mewakili inovasi, semangat pembaharuan, dan keterbukaan yang juga tercermin dari sayap yang terbuka lebar. Terus warna biru. Nah, warna biru ini melambangkan kedamaian, keteguhan, kesemestaan, kepercayaan. Yang si warna magentanya ini melambangkan keseimbangan, akal sehat, sama sifat praktis. Yang terakhir yaitu warna ungu melambangkan imajinasi, keimanan, serta kesatuan lahir dan batin. Logo Wonderful Indonesia itu mempresentasikan apa sih? Untuk representasinya tuh, si logo ini tuh merepresentasikan bentuk burung dengan sayap terbuka, yang dimana terinspirasi dari burung Garuda itu sendiri sebagai lambang negara. Si sayapnya itu kan terbuka. Nah, si terbukanya itu tuh melambangkan keterbukaan negara Indonesia untuk menerima gitu pengunjung-pengunjung dari luar, serta sebagai bentuk gambaran kesempatan untuk berkembang. Tapi kalian sering lihat logo itu di mana sih? Kalau aku seringnya tuh lihatnya di kayak mobil bis gitu. Mobil bis benar. Sama mobil bis, kayak iklan YouTube juga ada. Kalian itu beli lagunya. Iya, di TikTok juga
aktif banget kayak misalkan pakai jadi bahan Pakai Iya, sound yang menarik-menarik gitu. iya sound yang video-video viral gitu. Terus kan tadi udah dipresentasikan apa itu logo, terus kayak menggambarkan apa, terus pengen tahu dari gaya visualnya kan, dari warna, dari apanya itu Visualnya tuh sama warna lagi sama. lebih modern, nah terus mengadaptasi siluet burung-burung Garuda yang melambangkan kekuatan. Sedangkan si sayapnya ini yang terbentang ini dengan 5 warna yang berbeda yang mewakili keragaman budaya, alam, semangat masyarakatnya. Oh berarti biasanya kan ada ideologi juga yang terselubung itu dari si logonya itu tentang apa? Mungkin ada yang boleh ngejelasin ideologinya tuh? Nah, jadi logo Wonderful Indonesia ini tuh bukan sekedar kayak identitas visual aja, tapi punya makna yang dalam juga. Itu tuh kayak terintegrasi dengan budaya Indonesia. Nah, setiap di simbol dalam logo ini tuh dirancang buat mencerminkan nilai-nilai budaya dan kekayaan alam Indonesia. Jadi secara keseluruhan, logo ini tuh mempresentasikan logo pariwisata Indonesia yang menakjubkan, yaitu memajukan kebudayaan nasional dengan semangat dan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu juga warna-warna di logo ini tuh punya arti tersendiri, yaitu melambangkan berbagai aspek penting kayak budaya atau seni tradisi, inovasi, dan keharmonisan, yang semua itu jadi identitas dari negara Indonesia gitu. Oh berarti fungsi utama dari Wonderful Indonesia itu sebenarnya lebih ke ingin menampilkan dari budaya-budaya di kita berarti ya. Dari mulai bentuknya yang emang Garuda kan Indonesia banget, terus juga dari pemilihan warnanya juga yang emang berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari, dari adat, suku, dan lain-lain. Nah mungkin dari sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, aku pengen tahu kesimpulannya mungkin dari teman-teman. Kalau kesimpulannya sih sebenarnya benar yang kata Anis tadi, logo Wonderful itu bukan cuma tentang atau sebagai identitas visual aja, tapi bisa merepresentasikan dan memperkenalkan keindahan alam Indonesia, mulai dari pariwisatanya, terus keindahannya, suku-sukunya. Jadi logo Wonderful ini tuh bukan cuma tentang sebagai identitas visual, tapi juga bisa sebagai representasi dalam memperkenalkan keindahan dan keberagaman Indonesia ke dunia. Melalui bentuk burung Garuda yang memiliki lambang negara, logo ini menegaskan nilai persatuan, kekuatan, dan kebanggaan terhadap tanah air. Garuda dengan sayap terbuka melambangkan keterbukaan Indonesia terhadap dunia internasional, semangat pembaruan, serta potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata. Konsep branding Wonderful Indonesia juga menegaskan 3 pilar utama, yaitu culture, nature, dan kreatif. Ketiganya menjadi landasan promosi pariwisata Indonesia yang berfokus pada keindahan alam, kekayaan budaya, dan hasil kreativitas manusia. Melalui strategi ini, Wonderful Indonesia berperan penting dalam memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia sebagai destinasi yang unik, beragam, dan penuh pesona. Segitu aja sih. Wah ternyata dari logo Wonderful Indonesia yang sering kita jumpai di mungkin kendaraan, di bus, atau mungkin di iklan-iklan TV, iklan-iklan YouTube, ternyata banyak makna yang bisa kita dapatkan, bisa kita jadikan ilmu lah ya buat kedepannya. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita di sini pamit untuk undur diri. Mungkin bisa salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.